RTV News kembali hadir bersama saya Tantu Limban Teruan yang akan mengabarkan Anda berita menarik terkini yang kami rangkum di RMTV News. Inilah RMTV News untuk Anda. Terkait dengan anjuran pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toba Butir ketiga, seluruh siswa PAUD, SD, SMP belajar di rumah sejak 20 Maret 2020 sampai 3 April 2020. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Silayan Dr. Andus Hotlan Panjaitan MSI dan seluruh staf pegawai melaksanakan proses belajar mengajar dengan moda daring dan non-daring. Terkait dengan anjuran pemerintah dan Forkopimda Kabupaten Toba Butir ketiga, seluruh siswa PAUD, SD, SMP belajar di rumah sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai 3 April 2020. Yang kemudian diperpanjang lagi sampai waktu yang tidak ditentukan sebagai program bersama untuk memutus penyebaran COVID-19 yang kian mewabah dan meresahkan masyarakat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Silayan Dr. Andus Hotlan Panjaitan mengatakan terkait siswa dirumahkan sebagai salah satu upaya bersama untuk memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah dengan tidak adanya pertemuan secara massal dalam satu institusi atau sekolah. Maka pihak Sekolah SMP Negeri 1 Silayan mengupayakan proses belajar mengajar dengan moda daring dan non-daring. Di mana moda daring merupakan proses belajar mengajar secara online seperti telekonferensi dengan video Zoom Google, Classroom WA, serta perangkat laptop. PBM juga dilakukan secara manual mengingat keterbatasan siswa dan orang tua yang tidak memiliki media yang memadai seperti handphone Android. Dalam hal ini, pihak sekolah memberikan pembelajaran kepada siswa yang dekat dengan lokasi sekolah dengan tetap mengindahkan protokol yang dianjurkan pemerintah seperti social distancing. Dan untuk siswa yang jaraknya jauh dari sekolah, maka guru-guru yang bersangkutan akan mengantarkan materi pelajaran langsung ke rumah siswa tersebut. Dan kemudian siswa akan mengembalikan hasil pekerjaannya ke sekolah. Kemudian Provinsi Kandang. Staf pegawai dan Bapak Ibu guru cenderung tetap melaksanakan tugasnya. Sedaya upaya mereka tetap melaksanakan tugasnya. Kalau persiapan-persiapan itu secara daring, itu dilakukan, mereka mengadakan rekaman di malam hari, dan saat pagi hari mereka men-share-nya ke WA atau ke Google Classroom dan sebagainya. Hotlan juga menambahkan para guru staf pegawai hadir seperti biasa untuk melaksanakan PBM. Dan mengharapkan agar orang tua juga berperan aktif untuk membantu siswa dalam proses belajar, serta mengharapkan agar pemerintah dan dinas pendidikan bisa membantu dalam hal jaringan internet, sasaran pendidikan bisa mencapai target yang sama, ketika siswa dalam belajar aktif dan langsung. Dalam mode daring ini, kendala yang sering terjadi adalah sinyal internet yang sering terputus-putus. Kendala yang dihadapi sebenarnya sangat banyak mengenai target yang biasanya ada target kurikulum atau target sekolah atau pencapaian guru, Bapak Ibu guru, itu cenderung ya tidak tercapai. Harapan kita dari pihak sekolah, diharapkan Bapak Ibu, orang tua atau wali untuk memantau pembelajaran di rumah dan di lingkungan rumah dan dimanapun, kepada pemerintah maunya disikapi untuk agar sinyal-sinyal itu sampai mencapai ke daerah-daerah pelosok yang dimana anak-anak kita berada di sana. Dan untuk dinas pendidikan diharapkan tetap memantau atau memonitoring pelaksanaan pembelajaran di setiap institusi atau di setiap sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Dirumahkan siswa-siswa, tapi kok bisa datang ke sekolah lagi? Karena kami menerima ujian UTS dari sekolah dan mengantarkannya ke sekolah karena kami tidak mempunyai handphone Android. Menurut pantauan tim RMTV pada Rabu 22 April 2020, proses belajar mengajar berjalan seperti biasa dan berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Toba, Jamarlin Sabagi melaporkan. Baik pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Tetap ikuti perkembangan berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.